Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Enda? Alhamdulillah sehat Bu. Oh, alhamdulillah. Cuaca ini sudah cerah ya, bukan seperti kemarin hujan. Iya. Sudah. Insya Allah secerah hatinya kita berdua di sini yang lagi ngobrol. Oke, hari ini Bu Enda akan masuk kelas kan? Iya. Nah, Ibu pelajaran matematika toh? Oke, Ibu akan melakukan sebelum Ibu Endang masuk kelas, Ibu mau observasi, pra-observasi. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol, ya, sharing lah, nah, seperti itu. Jadi sebelum Ibu Endang masuk kelas ada beberapa poin yang akan Ibu tanyakan. Nah, itu. Masuknya sebentar di kelas? Kelas 7, oke. Sudah dibuat semua perlengkapannya? Ya, sudah Bu. Oh, sudah. Kemudian tentang rubriknya sudah ada juga. Oh, sudah. Oke, Ibu akan coaching hari ini Ibu Endang. Kira-kira apa yang tadinya menentukan? Oke, kita mulai ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu tanyakan. Tadi ngajarnya di kelas 7 ya. Kelas 7. Kira-kira besok ya. Sebentar ya, ada jamnya. Kira-kira materi apa yang sebentar dikasih? Ya, jadi materi tentang bilangan bulat, ya, yaitu menemukan konsep bilangan bulat. Bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nah, bilangan bulat. Kemudian dari materi bilangan bulat itu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Endang sebentar? Jadi tujuan pembelajarannya yang akan dicapai itu ada dari pengetahuannya dengan sikapnya. Jadi kalau pengetahuannya itu kan ada 3 Bu. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran dan utamanya itu lebih memahami konsep bilangan bulat. Memahami konsep bilangan bulat. Kalau untuk capaian sikapnya itu ingin mencapai bagaimana tanggung jawabnya, kerjasamanya, karena nanti sebentar akan pembelajarannya dalam bentuk berkelompok. Oh, jadi nanti akan dibagikan pembelajarannya itu akan dibagi dalam bentuk kelompok. Jadi kelompoknya ini dibagi berdasarkan gaya belajarnya masing-masing siswa. Ya. Jadi ada yang gaya belajarnya audiovisual, auditori dengan kinestetik. Jadi sebentar akan ada 3 kelompok. Berarti model pembelajaran yang model berdiferensiasi. Oh, berdiferensiasi. Oke. Jadi model pembelajarannya berdiferensiasi ya. Nah, berarti seperti yang Ibu Endang bilang tadi berdasarkan minat belajar. Ya. Berarti ada auditori, audiovisual dengan kinestetik. Oh iya kan kelas 7 kan sudah lebih dulu kan sudah ada asesmen awalnya kan. Ya, jadi sudah ditahu apa minatnya si anak, apa yang dia lebih suka belajar model apa. Oke. Berarti pembelajarannya berdiferensiasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran terutama matematika ini dalam materinya bilangan bulat kan? Nah, apa kira-kira pengembangan yang ingin dicapai? Jadi pengembangannya itu kan tadi dalam pengetahuannya. Jadi pemahamannya siswa dalam memahami konsep bilangan bulat tentunya. Kemudian sikapnya yang ingin dikembangkan, sikap kerjasama dalam kelompok, gitu kan. Kemudian ada tanggung jawabnya, misalkan diberikan soal harus selesai sesuai dengan tepat waktu, disiplinnya. Gitu. Oke, jadi pengetahuan dan sikap ya yang dikembangkan, kemudian tanggung jawab dalam melaksanakan atau melakukan tugas yang sudah diberikan oleh Ibu Endang. Nah, pertanyaan selanjutnya,
kira-kira strategi pembelajaran apa yang ingin Ibu Endang gunakan? Jadi strategi pembelajarannya yang menyenangkan, dan tadi juga sudah strateginya kan dibagi per kelompok, kemudian diberikan LKPD atau tugas. Itu tidak sama, jadi diberikan masing-masing beda-beda. Itu soalnya. Oh, berarti kalau kinestetik dia punya bentuk soal beda, bentuk soal audiovisual dia seperti itu. Ya, jadi berdasarkan kelompoknya tadi itu beda-beda, Bu. Oh, beda-beda bentuk soal yang diberikan. Ya, jadi bentuk tingkat kesulitan soalnya juga beda-beda. Beda. Masing-masing. Oke. Kemudian model pembelajaran apa yang digunakan? Ya, jadi model pembelajarannya discovery learning, Bu. Discovery learning. Ya, Itu diapakan itu? Jadi dibagi kelompok dan kerjasama kelompok. Oh. Lebih ke kerjasama kelompok atau kerjasama tim. Oke. Jadi dia dibagi kelompok ya. Berarti sudah pas antara berdiferensiasi dan discovery learning. Karena kan kalau berdiferensiasi kan minat siswa kan, minat belajar siswa kita sudah tahu. Jadi mereka sudah terkelompok. Oke, kayaknya cocok memang. Kemudian metode pembelajaran yang Ibu gunakan metode apa? Jadi metode di sini pertama diskusi, kemudian presentasi dan tanya jawab. Jadi mereka diberikan tugas atau EKPD, jadi masing-masing kelompok mendiskusikan bagaimana cara menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, setelah itu kan dipresentasikan masing-masing kelompok, dan selanjutnya bisa tanya jawab gitu. Masing-masing antar kelompok. Oke, selanjutnya ini masih ada pertanyaan lagi. Berarti kalau dia dibagi kelompok, alat apa yang digunakan dalam pembelajaran itu? Jadi karena keterbatasannya di sekolahnya kita, Bu, belum ada listrik, jaringan. Jadi kita punya Chromebook yang kita ubah. Jadi kita tidak pakai metode online karena tidak ada jaringan. Jadi kita dalam metode offline. Jadi videonya terlebih dahulu materi dalam bentuk video kita download dulu. Kemudian kita bagi per kelompok, masing-masing kelompok menonton materi dalam bentuk video. Masing-masing punya satu Chromebook gitu. Jadi satu kelompok satu Chromebook gitu, Bu. Jadi kita kan belum punya listrik, belum bisa pakai LCD atau infocus itu, Bu. Jadi kita pakai per kelompok satu Chromebook gitu. Ya, karena untuk mempermudah mereka mencerna materi. Karena dikarenakan juga situasi sarana prasarana sekolah yang tidak memadai, jadi mau tidak mau dan harus cari akal supaya mereka paham dengan materi apa yang kita kerjakan, dan juga mereka bisa menikmati fasilitas yang ada walaupun memadai. Terutama sih Chromebook tadi itu yang harusnya online. Ya, kalau online kan lebih banyak pilihannya, Bu. Bisa langsung lihat. Ya, langsung cari. Berarti sebelum ditampilkan itu memang sudah dihandle dulu, sudah di download dulu videonya, dibagikan masing-masing Chromebook, kemudian diberikan ke masing-masing kelompok. Oke. Jadi di sini menggunakan alat, maksudnya menggunakan sesuai sarana yang ada lah, yaitu biar juga siswa tahu bagaimana itu menggunakan Chromebook walaupun dia bukan online tapi offline. Oke. Kayaknya cukup ini pertanyaan untuk Ibu Endang. Berarti setelah ini jam kedua ya? Iya, setelah ini. Jam kedua baru masuk kelas ya. Insya Allah Ibu akan masuk di kelas untuk melihat Ibu Endang, yaitu observasi di kelas, observasi pembelajaran, supervisi di kelas. Jadi maaf ini sudah mengganggu kegiatannya Ibu Endang.
Insya Allah kita masih ketemu lagi ya Ibu Endang, mohon bantuannya. Nah, insya Allah juga Ibu Endang bisa menyusul saya. Nah, insya Allah kita masih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya Ibu Endang untuk kita bercakap-cakap sebelum melakukan supervisi di kelas nanti. Oke, terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih juga Ibu atas. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat ya. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya. Jadi satu orang silakan pimpin doa. Sebelum belajar mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Saya berdiri beri salam. Jadi hari ini ada yang tidak hadir? Tidak semua ya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Ibu mau mulai dulu untuk melakukan ice breaking ya. Nah, ini supaya bisa lebih supaya pikiran lebih fresh ya dalam menerima materi, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu tegang juga. Karena ini pembelajaran yang mungkin agak dipandang sulit ya matematika, tapi sebenarnya tidak sulit. Jadi bisa dilihat dengan salah sini. Coba berdiri dulu semuanya. Depan sini saja. Di depan supaya lebih kelihatan. Agak berjarak sedikit. Berjarak sedikit sama. Kayak ini. Bisa. Kasih tahu dulu kursi yang kita ngomong. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai apa itu konsep bilangan bulat ya, atau menemukan konsep bilangan bulat. Ini sudah dari minggu lalu Ibu sudah ada sentil sedikit ya untuk bilangan bulat itu yang seperti apa ya. Dan hari ini kita akan lebih mendalami materinya lagi ya. Sebelum itu Ibu akan sampaikan untuk tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, peserta didik dapat membaca dan menuliskan bilangan bulat ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengurutkan bilangan bulat dalam garis bilangan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan dua bilangan bulat atau lebih ya. Itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu juga ingin mengingatkan kembali
keyakinan kelas yang sudah disepakati ya. Yang ada pertama jujur, yaitu apabila diberikan tugas atau pekerjaan rumah itu harus dikerjakan sendiri ya, tidak nyontek. Jadi jujur dari pekerjaan kita sendiri ya, tidak tergantung teman. Yang kedua bertanggung jawab. Apabila diberikan tugas harus diselesaikan ya, dikerjakan sampai selesai. Ya. Dan yang ketiga itu disiplin. Apabila diberikan waktu harus disiplin ya. Kalau misalnya waktunya 10 menit dia harus selesai dalam 10 menit. Begitu juga kedisiplinan dalam pembelajaran ya. Kalau misalnya jam berapa kita mulai belajar harus sesuai jam yang disepakati ya. Jadi sesuai dengan asesmen awal pada pertemuan kita itu sudah bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya masing-masing ya. Yang pertama di sini ada sesuai dengan gaya belajar audio visual, kemudian yang di sini ada auditori dan yang di sini ada kinestetik ya. Jadi selanjutnya Ibu akan memperlihatkan video dari pembelajaran hari ini, disimak baik-baik ya. Jadi Ibu, karena kita keterbatasan ya, tidak ada LCD atau mungkin kita punya alat belum memenuhi, jadi Ibu bagikan Chromebook saja ya. Jadi masing-masing kelompok menonton lewat Chromebook ya. Jadi silakan mulai. Disimak ya penjelasannya. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Simak ya. Pada video kali ini kita akan belajar setup magnesium ya. Setelah akan belajar kita akan belajar setup konsep gerak. Dengan membacakan dan menyebutkan barangan gerak konsep gerak ini merupakan berdasarkan dari kelas 1 SMP. Sebenarnya Cuma dua Chromebooknya jadi satu di HP saja. Pentingnya ya. Jadi selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD sesuai kelompok ya. Jadi ini berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan, ini soalnya tidak sama ya. Tingkat kesulitannya berbeda. Jadi untuk kelompok di sini ini ya dikerjakan tugasnya. Jadi ada dua kelompoknya ditulis ya. Tidak sama ya. Ini untuk kelompok sensitif dan ini untuk kelompok. Silakan dikerjakan KPD-nya. Bisa langsung dikerjakan di situ ya, di lembar jawabannya di sini. Tidak usah buat ya, langsung ditulis di situ jawabannya. Jadi ini untuk kalian baca dulu baik-baik soalnya ya, pahami kemudian dikerjakan. Tiga nomor. Tiga nomor cuma satu nomor ini. Mana ada nomornya?
kan ini misalnya tuh, jadi cobalah kamu di sini kan. Jadi ini kalian tulis saja, misalnya ini 15 derajat Celcius. Jadi keterangannya jangan lupa di sini ya. Kalau dia di atas sekitar 0 derajat Celcius berarti positif. Kalau di bawah berarti negatif. Nah, kalian baca soalnya di sini. Nah, 15 ini di bawah titik. Lihat di bawah apa dia, minus atau positif atau negatif kan? Kalau di 18 ini apa? Kalau di atas positif, kalau di bawah titik buku negatif. Jadi yang kalian tulis di sini, ini penulisan suhu 15 derajat ini ditulis saja di sini. Kalau dia di bawah berarti ada negatifnya, toh, ada minusnya. Oh, cuma di sini saja. Kalau yang positif berarti di sini. Oh, berarti kalau positif ini juga punya. Positifnya. Ya. Kemudian dibacanya seperti apa? Tulis. Berarti kalau positif, misalnya positif 2 derajat, tulis positif pakai bahasa Indonesia, positif begitu ya. Jadi penulisannya saja ya di sini. Ya. Semuanya Sudah? Tulis nama kelompok di sini sudah? Di sini kan di bawah. Lihat keterangannya di sini. Kalau dia di atas positif, kalau dia di bawah derajat 0 derajat Celcius pasti negatif. Jadi kalau di sini ini kan baca toh, di mana sini di mana bawah toh. Tapi kalau tulis ulang di sini, kalau dia positif berarti positif toh tidak ada ini. Kalau negatif berarti ada ini begitu. Seperti ini. Kan sudah dijelasin. Nah ini ya bisa tidak usah. Kemudian dibaca dengan cara bacanya, cara membacanya bagaimana? Pakai ini, tulis pakai bahasa Indonesia misalnya negatif 3, gitu berarti NEGA itu cara membacanya. Mana tadi? Kerjasama ya. 5 yang keterangannya ya. Sudah ini yakin? Mengerti soalnya ya? Apa? Langsung kerjakan di sini. Ya, langsung tulis di sini. Bilangan yang terletak di atas angka 0 yaitu bilangan apa dia tadi dijelaskan tadi tuh, seperti garis bilangan tadi ini seperti garis bilangan kan? Nah kalau yang ada minimnya disebut bilangan apa? Nah, bilangan apa? Apa dia? Mana jelaskan toh yang ada bilangan tadi yang tentang positif negatif, yang mana positif negatif, toh? Langsung saja. Ya,
membaca keterangannya. Kalau di atas itu berarti positif. Kalau di berarti ya. Nah ini 15 ini apa? Berarti pendidikannya berapa? Pakai ini dari keramik ya. Selanjutnya masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya ya, hasil kerja kelompoknya. Jadi yang LKPD yang pertama yang tadi yang dijelaskan ya, yang pertama edukasi tadi. Yang tadi yang pertama ya. Nah itu, ini dipresentasikan ya, dijelaskan sama teman-temannya. Ya. Yang ini tadi yang edukasi pertama yang mana? Jadi yang banyak ini dijelaskan sama teman-temannya. Jadi kan ibu sudah bagi semua kelompok masing-masing ada RKPD-nya ya. Perhatian dulu ya. Jadi yang terlebih dahulu akan presentasi ini kelompok audiovisual ya. Atau kita sebut kelompok A saja ya. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi kelompok A silakan dipaparkan sama teman-temannya apa yang sudah kalian dapatkan dari LKPD-nya. Silakan. Nah, jadi teman-temannya silakan disimak. Ibu sudah bagikan tadi LKPD-nya kan? Silakan dilihat LKPD-nya apakah nanti setelah dipresentasikan bisa memberikan tanggapan atau pertanyaan ya kepada temannya. Silakan, siapa yang mau presentasikan? Yang kami dari kelompok A. Perkenalkan, kami dari kelompok audiovisual akan mempresentasikan hasil kami. Saya sebagai ketua kelompok, nama saya Rizky dan anggota saya Aiman dan itu. Suhu wilayah di bagian Inggris pada suatu saat di seluruh wilayah mengalami perbedaan suhu yang hari dan Perhatikan dunia. suhunya mencapai 15 derajat Celcius di bawahnya sedangkan pada saat siang hari suhunya mencapai 18 derajat Celcius di atas titik suhu. Coba kalian hidup di pernyataan nomornya penulis Indonesia 15 derajat Celcius di bawah itu ditulis minus 15 derajat Celcius dengan cara pembacaan negatif 15 derajat Celcius. Indonesia suhu 18 derajat Celcius di atas titik buku ditulis positif 18 derajat Celcius dengan cara pembacaan positif 18 derajat Celcius. Keterangan jika suhunya Kedengaran suaranya ini. kedengaran betul 0 derajat Celcius maka suhunya bernilai positif.
tetapi tanda positifnya tidak ditulis di depan angka. Jika suhunya berada di bawah titik beku derajat Celcius, maka suhunya bernilai negatif dan tanda negatifnya harus ditulis di depan angka. Silakan tulis Bapak. Bilang positif bagaimana, yang negatif bagaimana. Nah, positif yang bagaimana, bilangan negatif yang bagaimana. Terus cara bacanya bagaimana. Ayo, di sini saja. Negatif 15 derajat Celcius. Negatif 15 derajat Celcius. Oke, selanjutnya ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain mengenai kesimpulan dari hasil kerja mereka kelompok ini? Atau sudah sama? Misalnya tidak perlu pakai tanda positif di depan, ya. Ya 18 saja seperti itu. Tidak pakai lagi tanda positif di depan. Kemudian cara membacanya tidak pakai lagi positif, ya, langsung 18 derajat Celcius. Nah, bedanya di sini ya, kalau untuk bilangan negatif dia pakai tanda negatif di depan, kemudian bacanya negatif 15 derajat Celcius. Sedikit koreksi ya. Selanjutnya kelompok B, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Tiara selaku ketua kelompok dan teman saya yang sebelah kiri bernama Dewi Fasmita dan saya lagi Salmasari. Dalam suatu Celcius dan silakan kalian amati. Bilangan yang terletak di atas angka 0 yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Disebut bilangan bulat positif. 2. Bilangan 0 itu sendiri yaitu bilangan bulat cacat. Disebut bilangan bulat cacat. 3. Bilangan yang terletak di bawah angka 0 yaitu 1, 2, 3, 4 negatif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Disebut bilangan bulat negatif. Jika ketiga kelompok bilangan di atas
ke kiri disebut bilangan negatif, sebelah kanan disebut bilangan bulat positif. Ini bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 yaitu negatif 1, negatif 2, 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, sampai dengan seterusnya. Jadi bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 itu yang disebut dengan bilangan bulat negatif. Bilangan bukan maka disebut bilangan apa? Karena Ketiga kelompok bilangan yang mana semua? bilangan negatif, bilangan positif, bilangan nol. Ketiga digabungkan jadi disebut bilangan apa? Yuk, ada silakan tanggapannya. Tiga bilangan dari bilangan itu maka disebut dengan bilangan rasional. Dia kok belum isi. Ada lagi? Ada. Kalau dari kelompok ini objek visual ada yang bertanyakan? Ada. Itu dari pemaparannya kelompok audio. Atau masih ada lagi tambahan dari kelompok kinestetik? Ada tambahan tanggapan atau mau bertanya lagi? Ada Bu, satu lagi? Sudah cukup. Cukup. Oke, cukup. Jadi karena cukup tidak ada lagi yang bertanya. Silakan Di. Sekian itulah hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sebagai anggota bernama Sri Mulyani Rahma dan sebelah kiri saya ketua. Sebelah kiri saya anggota bernama Dila Kristiani dan yang laki-laki Irfan Astatuela. Bilangan bulat positif selalu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Contohnya, bilangan negatif 3 dengan bilangan positif 2, maka yang lebih besar bilangan positif 2. Bisa langsung diberikan contoh supaya bisa langsung dilihat ya. Harus dari sini. Dan bilangan positif, kenapa dia lebih besar bilangan positif? Karena bilangan negatif itu hasilnya kecil daripada bilangan positif. Nomor 2, ini masih sama, masih bilangan 10 yang lebih besar pada 0. Kalau yang ini dia tetap 0 karena ini 8 minus, hasilnya kecil. Kalau lebih besar. Nomor 3, min 10 dengan min 5 tetap 5 karena 5 walaupun 5 paling kecil tapi semakin kecil semakin besar hasilnya. Nomor 4, ini bilangan positif 8 dengan 2 tetap 8
bilangan ini lebih besar 8, maka 8 lebih besar daripada angka 2. Oke, Kelompok kinestetik, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tambahkan sedikit ya. Nah, jadi di sini untuk yang nomor 1 ya, sudah Ibu jelaskan tadi bilangan bulat ya, negatif itu yang ke kiri, positif ke kanan, dan ada bilangan 0 ya. Apabila ada bilangan bulat positif dan negatif ketemu atau yang lebih besar itu otomatis bilangan positif ya. Apabila ada bilangan positif dan bilangan bulat positif dengan negatif yang lebih besar, maka bilangan positif. Kemudian bilangan ini ya positif dengan 0 berarti bilangan positif tetap yang besar ya, karena dia ke kanan. Yang di sini lebih besar, ke sini kecil, semakin kecil ya. Nah, kemudian ada minus 8 terletak di bilangan bulat negatif sebelah kiri dengan 0, maka 0 yang lebih besar ya. Jadi kalau dia semakin ke kiri berarti semakin kecil ya. Selanjutnya ada sama-sama bilangan negatif, sama-sama bilangan bulat negatif minus 10, negatif 10 dengan negatif 5. Berarti yang ke kanan yang lebih besar kan? Berarti negatif 5 ya. Jangan lihat angkanya ya. Dia semakin kecil angkanya berarti semakin besar nilainya ya. Kemudian kalau positif sama-sama berarti bisa dibedakan ya. Angka 1, 2, 3 dan seterusnya yang paling besar. Di sini kan 8 dengan 2 ya. 8 lebih besar ya kalau sama-sama positif. Oke, itu Ibu tambahkan sedikit ya. Supaya bisa lebih dipahami soalnya ya. Kalau dipahami soalnya akan lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Mencapai tujuan pembelajaran yang pertama ya, yaitu menuliskan bilangan bulat tadi ya. Jadi bilangan bulat positif dengan negatif itu bedanya di tanda negatif atau minus ya. Kemudian tanda bacanya juga, jadi bacanya juga beda ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok audio visual. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, mengurutkan bilangan bulat dalam garis bilangan, tadi sudah dijelaskan kelompok audio ya. Dan tadi kemudian yang ketiga juga membandingkan bilangan bulat, sudah dijelaskan oleh kelompok kinestetik ya. Untuk selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang operasi pada bilangan bulat ya. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Sebelum selesai belajar kita berdoa. Sudah belajar, mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Buol. Hari ini saya akan melaksanakan tahapan pasca observasi
Nah, di sini juga kita sudah kedatangan tamu istimewa kita, yaitu pengajar praktek Ibu Eli Sarjono SPD yang akan melihat, mendengar dan menilai kegiatan pasca observasi kita hari ini. Oke, bagaimana kabarnya Bu Endang? Alhamdulillah baik Bu. Oh, terima kasih. Jadi di sini saya minta waktunya Ibu Endang sebentar ya untuk melakukan dialog percakapan pasca observasi. Karena juga kita sebelumnya sudah melakukan yang namanya pra-observasi dan observasi kelas yang sudah saya lakukan bersama Ibu Endang. Oke Bu Endang, siang ini kita akan berbincang-bincang sebentar masalah pasca observasi. Kemarin kan kita sudah membicarakan sebelum observasi kelas kita sudah melakukan pra-observasi. Ini pertanyaan untuk Ibu Endang ini. Kira-kira apa harapan Ibu Endang pada siang ini saat kita melakukan kegiatan berbincang-bincang ini? Apa harapan Ibu? Jadi kan sesuai yang sudah saya dapatkan sharing dari Ibu kemarin, dengan apa yang saya dapatkan di kelas, saya ingin bercerita kembali pada Ibu masalah-masalah atau apa saja yang saya dapatkan di kelas yang tentunya observasi kemarin itu. Jadi yang sudah saya dapatkan di kelas bersama anak-anak itu saya ingin berbagi atau bercerita kembali dengan Ibu. Oke. Kira-kira dari yang sudah kita rencanakan nih, terus kita kan sudah juga melakukan observasi kelas dan pra-observasi. Kira-kira rencana perbaikan ke depan apa yang ingin Ibu Endang lakukan? Jadi sesuai dengan pembelajaran kemarin, jadi yang ingin diperbaiki mungkin dari waktu pelaksanaan pembelajaran mungkin disesuaikan dengan apa yang sudah direncanakan ya. Misalnya dalam pembentukan kelompok, presentasinya sampai tanya jawabnya itu disesuaikan dengan apa yang waktu yang sudah direncanakan. Oh, jadi waktunya itu misalnya 15 menit ya harus dengan 15 menit itu dikerjakan. Ya, supaya pada saat istirahat kita itu tidak molor. Saat ya tetap waktunya pas. Ya, sudah bisa istirahat. Oke, bagus. Kemudian terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah tercapai, yang sudah dilakukan kemarin, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau yang sudah tercapai, sudah dilaksanakan? Jadi pembelajaran kemarin itu materinya mengenai menemukan konsep bilangan bulat, di mana ada 3 tujuan pembelajaran yang alhamdulillah pembelajaran kemarin tercapai. Yang pertama itu peserta didik dapat membaca dan menulis bilangan bulat. Kemudian yang kedua itu peserta didik mampu mengurutkan bilangan bulat dalam garis bilangan. Dan yang ketiga itu peserta didik mampu membandingkan 2 bilangan bulat atau lebih. Jadi alhamdulillah pembelajaran kemarin itu tujuan pembelajaran sudah tercapai. Oke. Jadi tentunya juga kan waktu yang observasi kelas itu kan sudah dibagi-bagi kelompok kan. Itu ada kelompok kinestetik, audio visual dan audio kan. Jadi semuanya sudah tercapai pembelajarannya. Oke. Kira-kira hal baik apa yang ingin Ibu Endang dapatkan saat melakukan praktik baik kemarin? Apa yang ingin Ibu pertahankan pada saat diobservasi kemarin? Apa yang ingin diperbaiki dan apa yang ingin dipertahankan? Jadi pada pembelajaran kemarin tentunya yang pertama itu bisa membagi kelompok berdasarkan gaya belajar masing-masing. Jadi kemarin itu ada 3 kelompok. Yang pertama kelompok audio visual dan kinestetik. Kemudian
materi yang diberikan berdasarkan kelompok juga ini berbeda, jadi sesuai dengan tingkat kesulitan masing-masing. Begitupun juga dengan LKPD-nya. Jadi alhamdulillah sesuai pengamatan kemarin itu mereka bisa menjawab LKPD itu sesuai dengan tingkat kesulitan soalnya itu. Jadi masing-masing kelompok bisa menjawab LKPD tersebut. Jadi LKPD itu tiap kelompoknya berbeda ya, sesuai dengan tingkat kesulitannya dan pemahamannya. Bu Endang ini luar biasa sekali ya. Saya salut kepada Bu Endang sudah bisa mengapresiasikan yang mana itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang KSE. Tentunya sudah temuan kan di situ, kompetensi sosial emosional. Oke, selanjutnya setelah rencana-rencana ini Bu Endang terapkan dalam pembelajaran, tentunya pembelajaran KSE dan berdiferensiasi, apa yang ingin Ibu Endang harapkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan dan selanjutnya? Tentunya ya siswa bisa tahu apa itu KSE, kemudian kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kan, disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Kemudian yang KSE itu kan kepribadian, misalkan kita menerapkan kepribadian yang baik, kejujuran dalam misalnya diberikan LKPD, siswa bisa mengerjakan dengan jujur, dengan bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, bagus nih. Artinya Bu Endang sudah paham dan sudah bisa mengimplementasikan kepada siswa. Kemudian kira-kira untuk melakukan pembelajaran ini, siapa yang ingin yang bisa membantu Ibu atau berkolaborasi bersama Ibu Endang, siapa? Jadi tentunya pertama itu kepala sekolah ya, bisa jadi pengarah, kemudian pembimbing, kemudian rekan-rekan guru di sekolah maupun teman-teman guru yang satu jurusan ya, atau guru-guru mata pelajaran matematika tapi di sekolah lain. Oke. Rekan sejawat, khususnya bisa juga rekan sejawat yang bukan semapel ya, itu yang bisa membantu lah. Di sini juga kalau menurut Ibu pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini kita bisa lihat di PMM kan, di YouTube atau di mana. Jadi kita bukan hanya berfokus pada satu tempat saja untuk melihat contohnya, tapi kita bisa melihat tempat yang lain. Oke. Apa kesimpulan yang Ibu Endang bisa ambil dalam melakukan hal ini? Ya, jadi dari pembelajaran kemarin sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, kemampuan kompetensi sosial emosional ya. Jadi dari pembelajaran kemarin itu siswa jadi bisa lebih aktif dan bisa lebih mudah dalam mengerjakan soal atau tugas yang diberikan karena sudah berdasarkan tingkat kesulitan masing-masing. Kemudian ternyata selama ini kita baru tahu itu KSE, padahal kita sudah melaksanakan, cuman baru tahunya ternyata ini teorinya baru kita dapatkan teorinya. Kita berdiferensiasi. Oke. Sekarang apa perasaan yang Ibu Endang rasakan saat melakukan hal ini? Jadi tentunya sangat menyenangkan, bisa juga membantu siswa lebih memahami pembelajaran dan bisa menambah wawasan juga, jadi bisa cari referensi di tempat lain, misalkan di internet atau di PMM, jadi bisa lebih menambah wawasan juga untuk saya selaku guru mata pelajaran. Ya betul sekali, karena kalau menurut Ibu juga yang Ibu lihat di sini kita sebagai guru hanya mengamati ya siswa yang banyak melakukan hal, misalnya
seperti materinya Bu Endang itu bilangan bulat, nah, bagaimana itu. Jadi kita guru hanya mengamati saja. Gitu. Oke, saya kira sudah cukup pertanyaannya untuk Ibu Endang. Saya berterima kasih sekali lagi pada Ibu Endang yang sudah meluangkan waktunya untuk kita bercakap-cakap atau menyambung kembali apa yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi kelas sampai dengan pasca observasi hari ini. Nah, terima kasih ya Ibu Endang. Saya juga berterima kasih kepada pengajar praktek yang sudah bersedia hadir, yang sudah datang jauh-jauh ke sekolah kami untuk melihat kegiatan kami. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Insya Allah kita selalu dilimpahkan kesehatan dan bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.